Dengan akronim Slugan, Kecamatan Sluke dan Kragan merupakan 2 dari 6 kecamatan di Kabupaten Rembang yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, berbatasan dengan Kecamatan Lasem, Sarang, Sedan, serta Gunung Lasem yang menyebabkan kenampakan alam di Slugan dipengaruhi kuat oleh proses fluviomarin dan fluvio-vulkanik yang ada. Kecamatan Slugan menjadi rumah bagi 90.850 jiwa dengan luas 9.710 hektar. Artinya, Slugan memiliki angka kepadatan penduduk sebesar 10 jiwa per hektar. Dan angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten Rembang yaitu 6 jiwa per hektar. BPS Jateng mencatat Kabupaten Rembang menyumbang 1,37% dari seluruh PDRB Jawa Tengah. Hal ini menyebabkan Rembang menjadi kontributor PDRB terendah ke-6 dibandingkan dengan kabupaten kota Jateng lainnya. Lalu, bagaimana dengan kontribusi Slugan terhadap Kabupaten Rembang itu sendiri? Hasil analisis PDRB dengan basis data 2011-2014 menunjukkan bahwa Slugan menyumbang 14,35% dari seluruh PDRB Kabupaten Rembang. Masing-masing sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Kecamatan Rembang sebesar 9,2%. PDRB Slugan ini utamanya disumbangkan oleh aktivitas sektor primer sebesar 47%. Cukup tingginya kontribusi PDRB dipengaruhi oleh besarnya angkatan kerja di Kecamatan Slugan sebesar 52,55% dari total penduduknya. Hal ini juga didukung oleh bonus demografi yang terjadi, dibuktikan dengan dependensi rasio sebesar 42% yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten Rembang. Belum lagi adanya jalan arteri Semarang-Surabaya dan pelabuhan yang membuat aksesibilitas di Slugan dikatakan baik. Untuk mengenal lebih jauh, mari kita tinjau aktivitas yang terdapat di Kecamatan Slugan dengan membandingkan aktivitas primer, sekunder, dan tersiernya. Pada aktivitas primer yang menjadi aktivitas utama Slugan, aktivitas pertanian dan perkebunan menjadi salah satu yang menggerakkan perekonomian. Sebesar 12% masyarakatnya bekerja di sektor tersebut, tertinggi kedua di Slugan. Hasil perkebunan seperti pepaya, petai, sirsak, dan 8 lainnya menjadi komoditas prioritas 1 Rembang berdasarkan analisis intrawilayah yang dilakukan. Dan 4 dari 5 lahan Slugan diperuntukkan untuk ladang dan kebun dengan jenis tanah yang subur. Aktivitas kedua adalah peternakan. Komoditas sapi dan kambing merupakan komoditas unggulan Slugan dikarenakan komoditas sapi dan kambing menjadi prioritas 1 dan 2. Dan Kabupaten Rembang juga telah ditetapkan sebagai sumber bibit sapi peranakan PO oleh Kementerian Pertanian. Kualitas dari bibit sapi PO di Kecamatan Kragan sudah terjamin dan dilengkapi sertifikat jaminan kualitas bibit sapi PO. Aktivitas primer yang ketiga adalah pertambangan. Terdapat 7 situs pertambangan yang tersebar di beberapa desa seperti Desa Sendang Mulyo, Jatisari, dan Sanetan. Di antara 7 situs pertambangan tersebut, pertambangan yang sudah cukup besar adalah pertambangan yang memproduksi batu jenis tras, gamping, dan kuarsa. Aktivitas primer terakhir dan yang paling menjadi primadona Kecamatan Slugan adalah perikanan. Faktanya, Kecamatan Slugan menyumbang persentase nelayan, baik perikanan tangkap maupun budidaya terbesar di Kabupaten Rembang berkisar pada 40%. Dan 4 dari 10 TPI di Kabupaten Rembang beroperasi di Slugan dan menyumbang 22% pendapatan dari seluruh TPI selama 5 tahun ke belakang. Walaupun masih kalah dengan TPI Tasik Agung, sektor perikanan inilah yang menggerakkan perekonomian. Tidak semasif aktivitas primer, aktivitas sekunder di Kecamatan Slugan juga mulai tumbuh. Beberapa di antaranya adalah industri galangan kapal. Industri ini berlokasi di Desa Karanganyar, Kecamatan Kragan. Industri ini dimanfaatkan oleh nelayan sekitar untuk membuat dan merestorasi kapal. Produksinya pun telah dipasok ke sekitar Kecamatan Kragan, sekitar Rembang, serta luar Rembang seperti Juwana. Yang kedua adalah PLTU. Dengan statusnya sebagai pemasok Jawa Bali, PLTU ini memberikan dampak positif bagi Slugan, terutama Kecamatan Sluke. Hal ini juga membuat banyaknya warga yang membuka kontrakan dan rumah sewa untuk ditempati pekerja PLTU luar Slugan. Lalu, yang ketiga adalah industri pengolahan ikan. Dibuktikan dengan adanya 5 industri pengolahan besar yang terdata di Kementerian SDM, yaitu PT Philip, PT Tonga Tiur Putra, PT Kelola Mina Laut, serta PT Sumber Mina Bahari. Sektor terakhir adalah sektor tersier. Sektor ini kurang menonjol dibandingkan dengan 2 sektor lainnya. Salah satu aktivitas pendukung sektor tersier adalah pariwisata.
Terdapat 11 lokasi pariwisata yang teridentifikasi seperti Megalitikum Terjan dan Selodiri di Kelurahan Terjan, Makam Sunan Langgar di Kelurahan Langgar, Situs Pelawangan di Kelurahan Pelawangan, dan sebagainya. Namun sayangnya, potensi pariwisata tersebut belum optimal, dibuktikan dengan minimnya pengunjung. Komposisi aktivitas yang lebih dominan primer tersebut dikarenakan sumber daya manusia di Slugan yang dinilai belum mampu untuk berkontribusi di sektor sekunder dan tersier. Tingkat pendidikan Slugan yang rendah diduga kuat menjadi salah satu alasannya. Maka, dapat ditarik suatu benang merah dari isu perencanaan yang terdapat di Kecamatan Slugan, yaitu integrasi antara aktivitas primer, sekunder, dan tersier yang belum begitu kuat. Hanya sektor perikanan saja yang sudah mampu mengolah produksi perikanan menjadi olahan ikan, sedangkan sektor lain hanya menjual mentahannya saja. Berikut kutipan hasil kuesioner online yang dilakukan. Lalu, bagaimana dengan kawasan perkotaan di Slugan? Berdasarkan analisis kelompok kami, terdapat 3 kawasan perkotaan, yaitu kawasan perkotaan Slukeraya, Pandawangan, dan Karangkragan. Kawasan perkotaan pertama adalah Pandawangan yang terdiri dari 3 desa, yaitu Pandangan Wetan, Pandangan Kulon, dan Pelawangan. Dengan luas wilayah sebesar 39 hektar dan jumlah penduduk sebesar 3.402 jiwa, kawasan perkotaan ini memiliki mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan dengan persentase 40%. Kawasan perkotaan yang kedua adalah Karangkragan yang terdiri dari 4 desa, yaitu Karanglincak, Karanganyar, Karangharjo, dan Kragan dengan luas wilayah sebesar 75 hektar dan jumlah penduduk sebanyak 3.041 jiwa. Sama halnya dengan Pandawangan, aktivitas perikanan di kawasan Karangkragan sangat besar. Bahkan TPI di kawasan ini menjadi urutan ketiga dari 10 TPI yang ada di Kabupaten Rembang dalam nilai produksi perikanan sebesar 61 miliar pada tahun 2019. Kawasan perkotaan ketiga adalah Slukeraya yang terdiri dari 4 desa, yaitu Leran, Trahan, Sluke, dan Pangkalan dengan luas 940 hektar dan jumlah penduduk sebanyak 9.344 jiwa. Kawasan Slukeraya merupakan kawasan yang memiliki fungsi sebagai pusat pembangkit listrik dengan adanya PLTU Rembang berskala makro. PLTU inilah yang sekarang mulai menggerakkan pembangunan dan perkembangan di kawasan perkotaan tersebut. 3 kawasan perkotaan tersebut memiliki 3 masalah, antara lain permukiman kumuh dan tidak layak huni, permukiman di kawasan rawan abrasi, dan kepadatan penduduk yang tinggi. Ketiga kawasan perkotaan tersebut sama-sama memiliki satu isu masalah utama, yaitu kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan pertumbuhan pemukiman di sepadan pantai yang termasuk kawasan rawan bencana abrasi. Baik isu wilayah dan perkotaan memiliki hubungan satu sama lain. Sektor perikanan yang telah berkembang jauh lebih pesat dibandingkan sektor lainnya menyebabkan konsentrasi penduduk baik secara kualitas dan kuantitas berada pada wilayah pesisir. Utamanya karena perkotaan yang memiliki infrastruktur yang lengkap menyebabkan munculnya kesenjangan antara wilayah pegunungan dengan wilayah pesisir. Perkotaan dan non-perkotaan adalah 2 hal yang selalu berkaitan. Tak jarang ada kesenjangan yang tercipta karena masyarakat dan lingkungannya, mulai dari daya dukung lahan, infrastruktur, pendidikan, aktivitas sosial, sumber daya alam, dan hal penting lainnya. Alam tidak bisa disalahkan jika sumber daya berlimpah tak tersedia, atau jika daerah itu menjadi rawan bencana. Akan tetapi menjadi seseorang yang peduli akan hal-hal yang menjadi kewajiban kita, bukan sebagai formalitas, tapi sebagai bagian darinya. Mari bukan hanya melirik, tapi juga peduli. Bukan hanya mempermasalahkan, tapi berilah tindakan. Mungkin 2 lagi, tutupan lahan. Membangun masyarakat Saraswati ada dan kira-kira sumber datanya nanti mau dicari di mana.